Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan tentang latar belakang OJK. Dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di sini ada 3 poin yang latar belakangi OJK. Salah satunya yaitu sektor usaha jasa keuangan yang makin hari dapat mengalami peningkatan yang membuat semakin hari semakin banyak juga bermunculan usaha jasa keuangan yang dilakukan oleh para masyarakat. Jadi OJK ini seperti lembaga yang membimbing masyarakat dalam melakukan usaha. Kemudian yang kedua ada visi dan misi. Visi dan misinya yang pertama, untuk visinya sendiri menjadi satuan kerja yang handal dan terpercaya di dalam melaksanakan aktivitas penanganan pencegahan tindak pidana pencurian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme guna mendukung stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang kedua, misi. Untuk misinya yaitu memperkuat serta mengembangkan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengaturan, dan koordinasi antara sektoral serta kerjasama antar lembaga dalam pencegahan TPU dan TPPT, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas. Fungsi dan tujuan OJK. Apakah fungsi dan tujuan OJK? Di sini ada 2 poin. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian poin yang kedua, otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Untuk tugas otoritas jasa keuangan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Jadi dilakukan pengawasan dan pengaturan agar tidak ada kecurangan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian transisi OJK. OJK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Jadi pada tanggal 15 tersebut dibentuklah tim agar tugas yang sudah dirancang tidak terlalu menjadi beban kepada satu orang. Jadi dibentuklah tim untuk membantu terlaksana dengan baik. Kemudian ada asas-asas OJK melaksanakan tugasnya. OJK memegang beberapa asas yang harus dipatuhi. Ada beberapa asas di sini. Ambil asas yang pertama, yaitu asas independensi. Artinya OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dalam mengambil keputusan harus dari kesepakatan bersama karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Wewenang OJK memiliki wewenang terkait dengan tugas peraturan dan pengawasan. Lembaga jasa keuangan bank memiliki wewenang yang mana pemberian izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, akuisisi, dan pencabutan izin usaha bank. Kemudian poin kedua,
ada pengaturan kegiatan usaha bank yang mencakup sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Poin ketiga, pengawasan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kinerja dan kesehatan bank secara finansial yang mencakup likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Poin yang selanjutnya yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank berkenaan dengan manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal uang dan anti pencucian uang, pinjaman keuangan, terorisme dan pinjaman perbankan, serta pemeriksaan bank. Sumber dana OJK. Ini dari teman-teman banyak yang menanyakan dari mana sumber OJK itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber dana OJK berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan pungutan atas lembaga keuangan yang diawasi. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional OJK. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga independen negara yang bekerja tanpa ada yang bisa mencampuri keputusannya. OJK membantu Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, entah mengalokasikan dana untuk OJK yang berasal dari APBN. Selanjutnya di sini ada hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan OJK adalah hubungan antara OJK dengan lembaga-lembaga negara seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dalam rangka menjamin kestabilan sektor keuangan. OJK melakukan hubungan dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan itu agar mudah dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi pencurian uang dan lain sebagainya. Selanjutnya ada protokol koordinasi dengan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal 39 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Ada 6 poin inisiatif strategi OJK. Saya ambil poin yang ketiga, pendalaman pasar keuangan. Jadi bagaimana kita mempelajari betul dan mendalami pasar keuangan. Kemudian mengalokasikan dana yang tepat. Poin selanjutnya yaitu upaya peningkatan inklusi keuangan. Dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan, kolaborasi aktif antara regulator dan PMJK yang sangat diperlukan. Hal ini sangat penting untuk saling mendukung dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK maupun Bank Indonesia juga akan mengedepankan sisi perlindungan konsumen yang penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri sektor keuangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penyaluran KUR. Apakah itu KUR? Kredit usaha rakyat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat secara langsung dilakukan oleh UMKM dan koperasi dengan cara mendatangi kantor cabang bank pelaksanaan.
UMKM yaitu usaha mikro kelas menengah. Kemudian yang tidak langsung dapat melalui linked lembaga keuangan mikro atau LKM dan program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Kemudian pembahasan yang selanjutnya pertumbuhan UMKM, ekonomi daerah dan ekonomi kreatif. Di sini saya akan jelaskan yaitu bagaimana caranya untuk menumbuhkan UMKM tersebut. Artinya memanfaatkan segenap potensi lokal menjadi usaha ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan. Perekonomian daerah bisa terus menggeliat, salah satunya didukung oleh peran UMKM yang terus berproduksi dan berkembang. Pengembangan UMKM harus didukung oleh segenap pemangku kepentingan daerah. Karenanya, dengan begitu dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengelola suatu barang yang memiliki nilai jual tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penjelasan maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.